2 teman-teman ya, nyambung ya. Karena tadi free storage saya penuh. Belum saya hapus yang kemarin-kemarin. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Di sini kita ketik di sini, jadi kita nggak usah analisa 2000 market pak, nggak usah. Kita ketik di sini USDT.P ya, USDT perpetual. Kita klik di sini, nanti yang muncul hanya akan ada sekitar harusnya 300 market sih. Bentar, error ini teman-teman. Nah, hanya ada 300-an market teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya kita screening 300 market tuh saya kira manusia normal masih sanggup lah teman-teman ya. Jadi tiap hari itu kita selalu mencari opportunity untuk market yang bullish dan di secondary reaction, dan market yang bearish di secondary reaction. Jadi kita tinggal cari aja teman-teman. Kita cek and recheck seperti ini. Nah, ini belum termasuk ya, belum termasuk bearish ya. Kok bisa pak? Nah, soalnya ini lebih panjang pak ya, ini nggak oke ya. Kalau mau nyari bearish tuh yang gini pak, primernya lebih turun. Nah ini termasuk keren teman-teman ya, LDO USDT termasuk keren sekali teman-teman ya. Ini teman-teman bisa dicek di sini, ini keren banget. Kok bisa keren banget pak Is? Ini bullish pak ya. Ini ada higher high, ini ada higher high, higher low ya. Ini udah memenuhi syarat ya. Jadi kita akan menggunakan market LDO ini untuk intraday. Kita cek and recheck teman-teman di sini. Kalau bingung pakai Heikin ASI teman-teman di sini. Heikin ASI. Nah, ini nanti nyarinya enak ya. Kelihatan jelas ya trennya ya. Trennya akan kelihatan jelas. Oke. Kemudian setelah itu kita akan pindah candlenya ke biasa lagi. Jadi nyarinya seperti itu teman-teman. Dicari satu persatu Pak, 300 market dari atas sampai bawah. Nah, ini kebetulan kita udah nemu Pak. Barusan nyari beberapa langsung nemu ya. Ini emang enak banget teman-teman. Tapi ada hari dimana kita nyari nggak nemu loh Pak. Nah, terus kalau nggak nemu gimana Pak Is? Kalau saya ya Pak, saya punya jam operasional itu rata-rata di sesi UK sama sesi US. Jadi habis maghrib itu sampai tengah malam lah. Saya kan tidur jam 1 jam 2an teman-teman. Kalau saya nggak nemu market di situ, saya nggak entry berarti. Makanya hari itu kosong gitu ya teman-teman. Ya, jadi saya sangat jarang sekali untuk mencari market intraday di jam-jam 5 ke bawah teman. Tadi itu scalping ya Pak, itu beda Pak. Scalping itu tinggal market di volatile time frame M1 trading teman-teman. Cuman kan nggak berani kalau pakai duit gede scalping teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman untuk LDO USDT, dia di dalam trendline. Kita akan legitimasi ininya teman-teman, strukturnya, trennya dan support resistance-nya. Kita cari support terdekatnya di mana. Ini support terdekatnya di sini berarti ya. Oke. Dia di dalam support terdekat. Nah, ini menjadi PR teman-teman untuk kita seorang trader. Kok bisa Pak Is? Karena nggak ada candlestick apa-apa. Jadi PR teman-teman adalah menggunakan kesabaran diri ya. Passion teman-teman. Teman-teman harus sabar orangnya. Karena ini nggak ada candlestick apa-apa, nggak usah dipaksain Pak. Ya. Nggak usah diapa-apain. Ini masuk watchlist seperti ini. Nah, LDO saya masukkan watchlist, Ctrl W, ALT W teman-teman di keyboard ya. ALT plus W atau diketik di sini, ketik LDO USDT.P Binance, kita masukkan watchlist. Jadi nanti dipantau lagi Pak, 4 jam lagi ya, dipantau lagi. Jadi kalau misal di sini ada chart pattern teman-teman, candlesticknya nggak ada, saya nggak masuk. Coba kita cari chart patternnya muncul nggak ya. Chart pattern untuk buy coba kita cari muncul nggak dia. Kita tarik trendline seperti ini. Kita tarik trendline seperti ini. Nah, sebenarnya ini muncul Pak, ini namanya falling wedge. Kemarin kita udah belajar teman-teman ya. Falling wedge. Bukan fall in love with you teman-teman ya. Itu lagunya Elvis Presley Pak. Itu chart patternnya falling wedge teman-teman. Jadi kita nanti entry-nya adalah ketika ada double bottom kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada LL dan HL seperti ini. Ini yang harus kita tunggu dulu Pak. Jadi ada chart pattern betul, tapi double bottomnya belum muncul dan candlestick-nya belum muncul. Jadi masih harus kita tungguin lagi sampai jam 11 atau jam 3 pagi nanti. Jadi perbedaannya kan jam 3 pagi, jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 3 sore, jam 7 malam, jam 11 malam, jam 3 pagi. Itu teman-teman. Jadi kita tungguin lagi nanti di jam 11 dan jam 3 di sini. Nanti hasilnya seperti apa.
Berarti harus sabar Pak Is. Ya harus sabar Pak, memang harus sabar. Jadi tugas teman-teman sebenarnya sabar tok itu make money 5-20% per bulan gampang teman-teman. Nah, tapi yang susah tuh apa? Yang susah tuh ini teman-teman. Yang susah adalah sabarnya. Kalau semua orang mau sabar, itu semua orang sukses jadi pengusaha Pak, ya. Kalau semua orang mau sabar, semua orang tuh sukses jadi trader Pak. Makanya saya kan bilang Pak, metode teknik analisis klasik ini sebenarnya simple, tapi susah. Loh kok simple tapi susah itu Pak Is ini nggak jelas kok, simple kok susah. Justru karena saya sudah ngomong kalimat simple, saya sudah ngomong kata simple, itu adalah susah Pak aslinya Pak. Jadi kata simple itu bukan berarti mudah, itu kesalahan berpikir, sesat pikir teman-teman. Orang kalau ngomong simple sama dengan mudah tuh sesat pikir tuh. Simple itu adalah susah yang disederhanakan, itu simple. Nah, maka unsur pendukungnya nggak cuman jago teknikal doang gitu loh. Harus pinter disiplin money management, disiplin sabar konfirmasinya, disiplin tradingnya, ya nggak malas-malasan nyari market. Itu unsur-unsur untuk membuat kita sukses dalam bisnis trading kan. Yang diomongin YouTuber kan bagaimana cara menggunakan EMA, bagaimana cara menggunakan Fibonacci, kan gitu Pak. Itu yang diomongin trader gitu loh, trader YouTube itu. Jadi bukan menjadi tradernya yang diajarkan teknikalnya. Menjadi tradernya itu susah pol teman-teman, karena itu kayak ngajarin orang jadi pengusaha Pak, dan itu butuh experience, latihan jam terbang yang tidak mudah teman-teman. Nah, kita anggaplah ini udah terkonfirmasi ya. Kita sekarang akan mikir money managementnya teman-teman. Ini LL, ini HL ya, seperti ini. Nah, kalau harganya dari sini teman-teman, nanti kan kita entry di sini kan kemarin kan. Ingat ya, stop loss kita taruh di sini dengan harapan dia breakout dan dia harganya naik, kita cuan teman-teman gitu kan. Nah, kita taruh dulu take profitnya di sini teman-teman. Ya. Kita nanti akan entry di sini teman-teman. Entry kita di sini, sorry. Nah, harapannya adalah dia naik seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, lah bagaimana Pak Is cara mengatur money management kita di Binance biar SL kita cuma 1% Pak Is, kan gitu kan. Biar SL kita yang hilang cuma 1% dari modal. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke money management ya. Jadi setupnya seperti ini dengan asumsi dia konfirmasi ya teman-teman. Ini kan belum konfirmasi kan, sekarang ini loh. Tapi asumsikan ini sudah konfirmasi. Ini kan mau saya buat contoh gitu loh untuk ngatur money management. Kita ketik di sini teman-teman. Misal modalnya trader itu sebesar 100 juta lah. Modal sekitar 100 juta, $10.000. Bentar teman-teman. Modal $10.000 ya. Kemudian kita akan menggunakan risknya berapa? 1%. Sama dengan berapa? $100. Sekarang pertanyaannya adalah pakai leverage berapa Pak, kan gitu Pak. Pakai leverage berapa? Mesti pertanyaannya itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir pakai leverage berapa, jawabannya adalah bebas teman-teman ya. Jadi mau pakai 1 kali atau 125 kali itu teman-teman bebas. Jadi saya mohon teman-teman percaya sama saya ya. Saya nggak mungkin ngajarin teman-teman buat bangkrut ya. Lupa Is, bukannya leverage kalau banyak bikin bangkrut ya Pak Is, kan gitu. Enggak teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu takut dengan leverage. Leverage-nya bebas 1 kali sampai 125 kali nggak ada masalah. Karena leverage itu hanya ilusi teman-teman. Yang harus kita hitung beneran itu adalah size positionnya. Yang harus kita hitung beneran adalah ukuran posisinya. Itu yang harus kita pikir beneran ya. Leverage bebas mau pakai berapapun. Sekarang cara menghitung money management biar SL 1% ya. Cara agar SL 1% dari modal adalah ini. Modal dibagi risk market tanpa persen sama dengan size USDT. Nah,
Tapi sebelum saya lanjut teman-teman, saya mau bilang dulu bahwa Binance atau broker lainnya di alam semesta ini itu selalu meminta data. Ini teman-teman, broker itu minta data harga entry di mana, harga SL di mana, harga TP di mana, dan size USDT-nya berapa. Nah, jadi kita itu harus bisa menjawab keempat pertanyaan ini, teman-teman. Kita mau entry di mana, kita mau SL di mana, kita mau TP di mana, kita masukin size USDT berapa. Ini harus kita pikirin dari awal, teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini kan kita sudah dapat nih harga entry. Lihat kotak abu-abu di sini, teman-teman. Lihat mouse saya, Pak. Ini abu-abu, kotak abu-abu, label abu-abu ini, ya. Harga 1,9733 ini adalah harga entry. Kemudian kotak merah ini 1,9147 adalah harga SL. Kemudian kotak hijau ini 2,1149 adalah harga TP. Kita akan input, teman-teman. Harga entry-nya berapa itu? 1,9733 itu adalah harga entry. Harga SL di 1,9. Lihat kotak abu-abu merah dan hijau itu, teman. 1,9147 adalah harga stop loss. Take profitnya di 2,1149. Nah, ini sudah terjawab ya, Pak. Kita mau entry di mana harganya, kita mau SL di mana, stop lossnya, kita mau TP di mana, take profitnya. Sekarang tinggal menjawab berapa size USDT-nya agar SL-nya 1%. Berapa size USDT-nya agar SL-nya 1%. Nah, kita akan menghitung size USDT ini ya berdasarkan modal yang kita miliki, teman-teman. Kita akan hitung menggunakan kalkulator, Pak. Misal modal kita berapa tadi, rumusnya ini ya. Modal kita $10.000 dibagi risk market tanpa persen. Kita lihat di sini, ini ada risk market 2,97% ya. Ini risk market namanya. Cuman persennya nggak usah ditulis, Pak. Jadi 2,97. Ini kita akan 2,97 sama dengan $3.367. Ini yang akan kita hitung. Ini yang akan kita input di Binance. Bagaimana cara nginput Binance, Pak? Nggak usah khawatir, nginput Binance saya akan kasih video tutorialnya. Itu nanti sudah saya record dan sekalian saya ajarkan pending order untuk buy stop, buy limit, sell stop dan sell limit, teman-teman. Jadi nanti saya ajarkan inputnya juga, cara entry-nya juga di Binance itu seperti apa, tutorialnya Binance Future ya. Saya nggak ngajarin Binance Spot, teman-teman. Saya ngajarin Binance Future doang. Binance Spot kan lebih simpel ya, karena beli koin cuekin kan gitu doang. Jadi yang paling rumit adalah Binance Future dan nanti saya ajarkan untuk di video tutorialnya. Jadi di sini ada $3.367 kita input di size USDT ya. $3.367. $3.367. Nah, jadi data inilah yang akan kita input di Binance Future, teman-teman ya. Data ini yang kita jadikan patokan untuk entry. Jadi Pak, ketika nanti dia aktif ordernya menyentuh harga ini, harga order kita di sini, maka ordernya aktif. Kalau di kotak hijau berarti kita profit. Kalau dia di kotak merah berarti kita SL, teman-teman ya. SL-nya berapa, Pak? Ya cuma 1%. Ini cuma 1%. Loh, walaupun leverage-nya 125 kali, Pak. Iya. Walaupun leverage-nya 125 kali, maka teman-teman tetap SL 1%. Kenapa? Karena kita sudah menghitung size USD-nya di sini, Pak. Core-nya tuh di ini. Ya, jadi core-nya tuh di sini, Pak. Bukan soal leverage ya, bukan soal leverage. Tapi core-nya di sini. Karena ini adalah hasil dari ini, maka nanti mengakibatkan SL-nya ini 1%. Nah, jadi keempat data ini sangat penting banget untuk membantu kita ketika SL1 minimal TP1, teman-teman. Nah, teman-teman hanya boleh take profit kalau dia sudah menyentuh 1:1 seperti ini. Kalau dia belum menyentuh 1:1, maka teman-teman tidak boleh yang namanya take profit ya. Harus minimal 1:1 ya. Kalau teman-teman tidak 1:1 berarti nggak boleh, Pak. Loh, kok nggak boleh? Kenapa, Pak Is? Simple, teman-teman ya. Kenapa nggak boleh? Karena itu nggak fair. Itu namanya asymmetris risk to reward.
Jadi kalau teman-teman membiasakan seperti itu, teman-teman nggak akan pernah profit consistent selamanya. Jadi risk to reward itu harus simetris Pak, minimal simetris ya, nggak boleh asimetris panjang bawah dibanding atas Pak, seperti ini nggak boleh, karena SL nya lebih banyak dibanding TP nya kan. Jadi minimal 1:1 gini. Kalau saya sukanya 1:1,5, 1:2 gitu teman-teman. 1:1 ya pernah lah, cuman jarang ya, karena ini kalau saya berani hilang 1 juta demi dapat 500.000 ya saya nggak sudi teman-teman. Masuk saya berani hilang 1 juta nih kalau entry demi dapat 500.000 doang, nggak mau saya Pak ya. Loh, berarti minimal kalau hilang 1 juta dapat 1 juta Pak, modal 100 juta. Iya dong, minimal teman-teman ya. Nggak mau saya kalau misal ini gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah materi money management. Nanti untuk tutorial Binance saya kirim sekalian teman-teman videonya, nanti disaksikan. Karena kalau saya double ini sama materi Binance bisa lama banget teman-teman ya. Karena materi Binance itu sendiri itu 30 menit sendiri Pak. Untuk trading plan, untuk input order, buy stop, buy limit, sell limit, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. Nah itu 30 menit nanti. Sama cara input data ini loh, input data ini ya. Monggo Pak yang mau tanya silakan, mic-nya dihidupkan. Tadi cara screeningnya seperti itu satu-satu teman-teman ya. Cari yang primary secondary di time frame yang teman-teman sukai. Kalau saya kan H4 M15, jadi saya di H4 M15, H4 M15. Sesimpel itu teman-teman. Ya terdengarnya simple ya, padahal ngeri teman-teman. Prosesnya tuh nggak bisa sehari 2 hari Pak. Prosesnya berlangsung selamanya teman-teman ya. Disiplin itu kayak sakinah Pak, itu nggak bisa selesai teman-teman. Jadi sakinah itu hanya bisa disemogakan teman-teman, nggak bisa selesai. Orang menikah itu nggak bisa sampai akhir hayat itu mencintai terus, nggak bisa Pak. Mencintai itu dipupuk teman-teman. Jadi kalau misal dalam pernikahan 10 tahun kok oke-oke saja, di tahun ke-11 kok salah satu cowoknya selingkuh, salah satu ceweknya selingkuh, cintanya nggak dipupuk, ya mereka akan hancur teman-teman. Padahal sudah 10 tahun. Sama trader bisa 10 tahun profit consistent, tahun ke-11 bangkrut, bisa Pak. Bisa Pak, siapa yang bilang nggak bisa teman-teman ya. Jadi sangat bisa. Begitu teman-teman 1 tahun sampai 10 tahun disiplin money management, tahun ke-11 kurang ajar sama money management, tahun ke-11 teman-teman bangkrut. Sesimpel itu. Ngeri nggak teman-teman? Jadi trading ini ya kayak kalau saya bilang kayak sakinahnya pernikahan Pak ya, harus diperjuangkan terus teman-teman. Makanya saya tadi bilang di Juaner Channel tuh kata-katanya kan seperti ini teman-teman, jangan pernah berhenti belajar dan berjuang Pak. Loh, ini nggak akan pernah selesai teman-teman, perjuangan ini nggak akan pernah selesai sampai kapanpun, karena emang harus diperjuangkan terus tiap hari teman-teman gitu Pak. Silakan yang mau tanya teman-teman, mic-nya dihidupkan Pak, silakan.